Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna nahram bi babi ahadikum, kalau di muka rumah kamu ada sungai, yang tasilu fi kulli yaumin khamsa marratin, mandi di sungai itu 5 kali sehari. Di muka rumah kita ada sungai, orang tinggal di tepi sungai Siak, di tepi sungai Sahil, di tepi sungai Rokan, di tepi sungai Indragiri, di tepi sungai Kampar. Satu hari 5 kali dia mandi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah ada daki yang tertinggal? Kira-kira kalau kita tinggal rumah di tepi sungai, mandi satu hari 5 kali, apakah masih ada daki yang tertinggal? Tak ada. Qalu, sahabat menjawab, la, mana ada daki yang tertinggal ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Fakadzalika masalus salawatil khamsi, begitu jugalah sembahyang 5 waktu, yamhullahu bihinnal khataya, membersihkan orang dari dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dosa bersih. Tapi jangan gara-gara ini korupsi jalan, dan gara-gara ini tipu-tipu timbangan lanjut, yang gara-gara ini ghibah terus. Yang dimaksud dosa daki di sini dosa-dosa kecil. Adapun orang yang sengaja buat dosa, apalagi terkait dengan zalim menganiaya orang, tak bisa dimintakan ampunnya dengan sembahyang 5 waktu. Yang selama ini minjam panci belum balik, rantang belum balik Idul Fitri kemarin, yang punya segan meminta, balikkanlah, daripada habis sholat 5 waktu gara-gara rantang tak balik. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang nanti menghadap Allah, datang menghadap Allah bi sholatin, sholatnya banyak, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awwabin, tapi ternyata banyak menzalimi orang. Makanya jangan pahami hadis untuk membenarkan perbuatan kita. Aku tak ada dosa aku lagi, aku sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemarin pengajian asal soman, asal sholat 5 waktu, macam buat rumah tepi sungai, mandi satu hari 5 kali, bersih. Lebih baik merasa badan kotor daripada merasa badan bersih. Orang yang merasa badannya kotor, dia akan mandi terus. Tapi orang yang merasa dirinya bersih, dia tak akan mandi, cuci muka aja cukup. Insya Allah sholat subuh kita ini membersihkan kita dari dosa-dosa. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Nama istilahnya muttafaqun alaih. Yang belum sembahyang, sembahyanglah. Masih banyak orang yang belum sembahyang. Ustaz Somad, tolong doakan ayah saya belum sembahyang, omak saya belum sembahyang. Sembahyanglah Pak, banyak orang mati sekarang. Udah banyak orang mati tak juga sembahyang. Pas ditanya, kau kenapa tak sembahyang? Yang sembahyang pun mati juga. Ini orang ini otaknya sang terbalik. Jangan-jangan lambungnya di otak, otaknya di lutut. Bukan masalah orang sembahyang mati, ustadz pun mati, buya pun mati, pemabuk pun mati, peminum khamar pun mati. Yang jadi masalah kita mati dalam keadaan baik atau buruk. Ada orang meninggal dalam keadaan sujud, ada orang meninggal dalam keadaan tawaf, ada orang meninggal dalam keadaan khutbah, ada orang meninggal dalam keadaan mengaji. Kita mau mati dalam keadaan berwudu, kita mau mati di masjid, kita mau mati husnul khatimah. Maka dengan banyak sholat, memperbanyak sholat. Covid ini, kalau dengan Covid makin lama sujud kita, bagus. Kalau dengan datangnya Covid makin khusyuk doa kita, bagus. Tapi kalau dengan adanya Covid ini makin sepele kita melihat amal soleh, maka 2 kali kita rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Hadis 97.
Ada dari Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan isya ke subuh. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ini ke Jumat muka, dari Jumat ini ke Jumat semalam, dari Jumat muka ke Jumat berikutnya. Kafaratul lima bainahunna, menghapuskan dosa-dosa. Dari Jumat semalam ke Jumat ini hapus dosa. Dari Jumat ini ke Jumat muka hapus dosa. Dari subuh ke zuhur, subuh jam 5, zuhur jam 12.30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 jam setengah. Dari zuhur ke asar 1, 2, 3 setengah. Dari asar ke maghrib 5, 6 setengah. Dari maghrib ke isya 45 menit. Dari isya ke subuh, kafaratul lima bainahunna, dihapuskan dosa-dosa. Macam kita berjalan, dalam perjalanan tuh berhenti sejenak di pom bensin, mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, isi minyak, bersih-bersih. Begitulah dalam hidup. Ada stasiun-stasiun dibuat Allah SWT. Ada stasiun-stasiun kecil, ada stasiun-stasiun besar. Makin selalu kita singgah, makin bersih. Makin selalu kita singgah, makin tak khawatir minyak penuh. Makin selalu kita singgah, makin siap melakukan perjalanan. Tak tahu tak kapan perjalanan ini berhenti. Dulu orang menyangka menunggu tua baru mati. Dulu orang menyangka menunggu sakit baru mati. Sekarang tak tua, tak sakit, mati. Pas dicek, negatif. Yang positif, tak mati. Yang sudah mati dicek, negatif, mati. Dicek di kabupaten, positif. Pergi ke Pekanbaru, negatif. Macam-macam. Oleh sebab itu, hidup ini terus berjalan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan ngeri. Mudah-mudahan kita masih sempat makan daging kurban. Kuat amin ya. Takut pun mati juga. Berani pun mati juga. Keberanian tak membuat orang cepat mati, ketakutan tak membuat orang lambat mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau mati kata Allah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tetap pakai masker. Jangan sesudah ini tak pakai masker. Jadi tanya Satpol PP, PPKM, kenapa tak pakai masker? Kalau tak mati kata Allah tak mati. Dari mana kau belajar? Ustaz Somad. Aku juga yang kono. Hadis 98 dari Anas bin Malik. Inna lillahi malakat. Ada malaikat. Selama ini kita diajarkan malaikat mungkar, nakir, kiraman, katibin, raqib, atid, malik, ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, malakul maut. Itu bukan batasan. Itu untuk memudahkan anak-anak belajar. Ada malaikat yang tak ada namanya. Malaikat yang membawa ruh masuk ke dalam perut ibu-ibu hamil. Tak ada namanya. Malaikat yang hadir di majelis pengajian mendoakan orang yang mengaji, Allahumma firlahu warhamhu. Tak ada namanya. Termasuklah ada malaikat yunadi inda kulli shalah, yang memanggil setiap sembahyang. Apa kata malaikat? Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu maksudnya manusia. Karena kita ini semua anak cucu Adam. Yang tak mengaku anak cucu Adam berarti anak cucu monyet. Ya bani Adam, wahai kalian anak cucu Adam manusia, qumu ila niranikum allati awqadtumuha. Bangkitlah kalian, datangi api unggun yang kalian bakar. Apa maksudnya datangi api unggun yang kalian bakar? Api itu neraka. Api unggun yang kalian bakar, dosa-dosa yang kalian buat menyebabkan masuk neraka. Dosa syirik, dosa riba, dosa korupsi, dosa makan haram, dosa makan harta anak yatim, doa menyia-nyiakan yatim, fakir, miskin, du'afa. Datanglah kalian kepada api yang kalian nyalakan. Kalau ada orang masuk neraka bukan karena Allah
tak sayang kepadanya. Tapi karena dia sendirilah yang menyalakan api neraka itu, fatfi'uha, padamkanlah. Bagaimana cara memadamkannya? Dipadamkan dengan air. Air apa? Air wudhu. Bagaimana cara memadamkannya? Dipadamkan dengan sholat. Itu maka malaikat itu memanggil ketika setiap mau sholat. Hai orang beriman, datanglah kalian kepada api yang sudah kalian nyalakan. Datanglah kalian kepada dosa-dosa yang sudah kalian lakukan menyebabkan kalian masuk neraka. Fatfi'uha, padamkanlah api itu dengan melakukan amal-amal soleh. Taubatnya betul-betul taubat nasuha. Sholat sunat kuat dulu. Bangun malam, sholat sunat wudhu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu duduklah beristighfar menunggu azan subuh. Hadis 99 dari Umar bin Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Bagaimana kalau aku bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan engkau Rasul utusan Allah. Wa shallaitu shalawatil khamsa. Aku salat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Wa addaitu zakata. Aku bayar zakat. Wa sumtu ramadhana. Aku puasa bulan Ramadan. Wa qumtuhu. Kulaksanakan semuanya. Syahadat, salat, zakat, puasa. Fa mimman ana. Aku masuk golongan mana nanti? Apa jawab Nabi? Minas siddiqin wasyuhada. Nanti kau akan bersama dengan siddiqin dan kau akan bersama dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Syahadat, salat, zakat, puasa. Apa maksud pertanyaan dia ini? Dia tengok ajaran Islam ini banyak betul, bercabang-cabang, macam pokok kayu, batang bercabang, bertunas. Banyak betul beranting-ranting. Macam mana kalau yang kubuat yang besar-besarnya aja? Syahadat, salat, zakat, puasa. Apakah aku nanti masuk surga? Kata Nabi, kau masuk golongan siddiqin dan syuhada. Kau akan bersama dengan mereka walaupun kau tak mati syahid. Kita insya Allah syahadat sudah, salat sudah, bayar zakat sudah. Kau udah bayar zakat? Udah Pak Ustaz. Tiap tahun. Berapa zakat kau? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat emas. Ibu-ibu emas secuci tangan pono. Zakatnya. Ada zakat perhiasan Pak Ustaz? Ada. Berapa zakatnya Pak Ustaz? Zakat perhiasan dikeluarkan seumur hidup sekali. Kumpulkan semua, timbang. Berapa beratnya? 1 on. Keluarkan 2,5%. 1 gram 1 juta. 1 on 100 juta. 2,5%, 2,5 juta. Saya tak tahu itu siapa punya emas 1 on tak tidak, siapa yang menyimpan tak tidak, siapa yang berzakat tak tidak, kita tak tahu. Tapi Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatun Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Bapak simpan, ibu simpanlah banyak-banyak emas, simpanlah. Covid datang, mati bu, habis diambil bapak. Saya bukan nakut-nakuti, tak. Maksudnya keluarkan zakat. Jadi keluarkan zakat. Intinya jangan persulit orang, jangan susah-susahkan orang. Kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz Somad, ajaran Islam ini banyak betul, bercabang-cabang, beranting-ranting, berpucuk-pucuk. Ajarkanlah aku Islam yang simple. Kau bersyahadat, kau berzakat, kau puasa, kau sembahyang, masuk surga bersama orang mati syahid. Semudah itu Pak Ustaz, mudah. Lagi Pak Ustaz syaratnya masuk surga, mati kau dulu. Masuk surga. Jangan
dipersulit. Ini banyak orang tak mau masuk Islam. Dibuatnya Islam ini sulit, jelimet, ribet, susah, payah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, suka. Kenapa tak disebut haji di sini? Maka jangan ambil pelajaran dari satu hadis. Tengok hadis yang lain tentang haji. Pertanyaan Jibril kepada Nabi, "Akhbirni 'anil Islam." Apa Islam itu? Antas syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa baita haji ke Baitullah. Sekarang haji ke Baitullah tak bisa. Kaya-kaya duit banyak pun tak bisa haji sekarang. Jadi bagaimana caranya? Man shalla subha fi jama'atin, sembahyang subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah. Sebulan sekali dibuat oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah, mengaji sampai terbit matahari. Salat sunat 2 rakaat. Tetap ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hadis ke-100 dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari salat. Sedekah nanti, zakat nanti, berapa kali haji umroh nanti, berapa kali jihad nanti. Yang pertama kali dihisab adalah as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi. Kalau salatnya bagus, seluruh amalnya bagus. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya rusak, kalau salatnya kacau, kalau salatnya error, maka amal yang lain ikut menjadi error. Standar salat. Banyak orang rajin sedekah tapi tak sembahyang. Banyak orang rajin puasa sunat tapi tak sholat. Banyak orang yang rajin berbuat baik tapi tak sholat. Pas ditanya, kau kenapa tak sholat? Yang penting hati bersih. Kau kenapa tak sembahyang? Pilih mana Pak Ustadz? Ada orang yang sholat tapi makan haram, dengan orang yang tak sholat tapi makan bersih. Dua-dua kalian tak betul. Yang bagus itu adalah sholat dan hatinya bersih. Sholat, makannya bersih. Sholat, sedekahnya rajin. Sholat, dan dia tetap saling tolong menolong. Kalau sholatnya rusak, rusak amal yang lain.